Nama saya, perkenalkan, Henry. Saya baru ikut retreat minggu lalu, tepatnya di hari Senin. Kemudian dikarenakan ada kondisi yang tidak memungkinkan dari pihak medis, karena saya punya riwayat medis. Waktu itu saya didiagnosa paru oleh bagian dokter paru. Kemudian saya dianjurkan oleh Bante untuk sementara waktu, mengingat kondisi kesehatan saya yang masih belum stabil sampai saat ini, saya harus melanjutkan meditasi di rumah. Tetapi itu pun tidak memutuskan semangat meditasi saya. Walaupun saya harus meditasi di rumah, saya tetap melakukan jam-jam meditasi seperti apa yang Bante ajarkan. Saya bangun pukul 2.45 pagi dini hari, saya meditasi sampai jam 7 seperti biasa pada saat di Cemara Asri kan juga demikian kan. Kemudian saya lanjut meditasi lagi jam 8 sampai jam 11.30. Nah, di hari kedua saya meditasi di rumah, saya itu tidak menyadari dan tidak menyangka bahwasanya meditasi ini, saya sudah ikut meditasi di berbagai tempat, sudah melalang buana, sudah kalau dibilang sudah meditasi keliling lah, hampir semua vihara saya ikuti kan, khususnya Theravada. Namun yang seperti ini saya nggak dapat gitu, jujur terus terang. Kenapa saya bilang? Karena pada umumnya meditasi di luaran sana itu hanya 15 menit, paling maksimal 20 menit selesai. Tapi di sini kita meditasi minimal harus 1 jam. Nah, di situ saya benar-benar, saya malah justru tertantang gitu, termotivasi gitu. Kalau dia anjurkan minimal harus 1 jam, kalau saya bisa lebih dari 1 jam, kenapa tidak gitu kan? Nah, di situ saya semangat melatih diri meditasi. Nah, anehnya saya melatih diri secara tenang, ikuti arahan Bante, saran dari Bante, walaupun harus di rumah kan saya lanjut meditasi. Di situ tepat pada hari kedua di jam 4 pagi waktu subuh, tiba-tiba saya dalam posisi duduk meditasi seperti biasa kan, saya nggak ada bergerak sama sekali, walaupun kaki saya terasa kebas, kram dan sebagainya, saya diam, saya nggak mengubah arah posisi duduk yang sebagaimana, saya tetap di posisi awal, posisi semula, saya bertahan. Tiba-tiba saya merasa sesak di bagian dada. Sesaknya ini dulu saya waktu awal gejala paru, saya sempat mengalami hal itu, tapi setelah saya terapi selama hampir kurang lebih 9 bulan, kan saya sudah tidak didiagnosa lagi, kan sudah tidak mengalami batuk dan gejala-gejala sebagainya. Tapi uniknya jam 4 subuh itu kemarin, saya tiba-tiba tersendak batuk dan seperti ada sesuatu yang mau keluar dari dada ke tenggorokan. Saya kemudian keluar, saya lari ke arah toilet, saya muntah di kloset gitu kan. Nah, ternyata segumpal dahak yang kuning, yang tidak seperti dahak pada umumnya gitu kan. Mungkin itu bakteri atau kuman yang masih tersimpan, masih ada kan. Itu keluar, itu buat saya kaget. Saya pencet aerostoppel itu karena saya kaget, syok kan, kok banyak banget segumpal gitu kan dahak keluar. Ya, saya otomatis pagi itu saya syok dan saya lanjut meditasi sampai dengan jam makan siang jam 12 kan, saya berhenti sebentar, break sebentar. Setelah itu saya lanjut lagi meditasi, saya fokus duduk, meditasi duduk lagi.
Apa yang terjadi pada saat saya fokus, saya tenangkan pikiran, konsentrasi, saya berusaha tidak dikacaukan oleh keadaan, saya berusaha untuk tetap mengatur posisi awal saya, tidak merubah posisi sama sekali kan. Walaupun saya harus menahan sakit, kram, kebas kan, karena baru pertama kali meditasi berjam-jam kan. Di situ tiba-tiba saya padahal bayangkan di dalam satu kamar, ruangan kamar saya di lantai 3, dan saya buka AC, buka pendingin ruangan lah kan. Saya nggak kena cuaca panas, nggak kena matahari, semua pintu jendela ditutup, saya buka AC. Tapi uniknya, sekujur tubuh saya dari mulai kepala, kening, wajah, tangan sampai kaki itu basah, seakan saya seperti mandi keringat, mandi di kolam keringat. Dan maaf kata Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, itu pakaian saya nggak hanya pakaian luar, tapi celana dalam saya juga ikut basah semua. Dan saya sharing, setelah itu saya sorenya sharing ke Bante, dan Bante kasih satu arahan, oh itu biasa. Saya cukup tenang dengan hal itu dan senang juga. Kenapa? Karena ternyata meditasi cara seperti ini itu nggak hanya buat kita sehat secara fisik, secara mental, secara rohani, tapi itu juga membawa satu hal yang baru bagi kita, perubahan baru yang mungkin selama ini kita nggak sadari dalam arti tanda kutip ya, kita nggak sadari. Misalnya kita anggap kita selama ini sehat aja, nggak ada masalah, nggak pernah cek juga, nggak pernah kontrol, nggak pernah tanya dokter. Tapi ternyata pada saat kita jalan meditasi seperti ini, dengan tuntunan dan arahan yang benar, ternyata mungkin ada timbul gejala-gejala yang sebelumnya kita nggak pernah alami, nggak pernah rasakan. Nah itu sebenarnya gejala-gejala yang kita alami itulah tanda-tanda adanya sesuatu atau penyakit tertentu yang tersembunyi, yang selama ini kita nggak pernah tanyakan ke dokter, nggak pernah kita cek ke dokter gitu loh. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, saya mau bilang kita ini sangat beruntung bisa mengenal Bante Gunasiris sebagai guru pembimbing kita yang mengajarkan kita tentang meditasi ini. Dan kita bersyukur harusnya. Kenapa? Karena orang di luar sana kalau udah punya penyakit cari dokter. Nah kita tidak. Kita sebelum ada penyakit kita antisipasi dulu. Caranya bagaimana? Dengan bermeditasi. Nah kita dengan bermeditasi kita mengontrol tubuh, jiwa dan raga kita, supaya kalau orang di luar sana itu kan dia kontrol kesehatan doang, sharingnya ke dokter. Nah kalau kita dengan meditasi ini kita mengontrol 3 hal sekaligus. Nah jadi kita bilang kita jauh lebih beruntung dibanding orang yang di luar sana gitu. Jadi kalau boleh saya mau sarankan, apalagi tadi kita baru diajarkan tentang meditasi tahap berdiri kan. Meditasi berdiri caranya bagaimana. Nah, saya rasa itu bagus dan baik gitu. Saya baru mengenal meditasi duduk. Saya sudah belajar 1 minggu ini di rumah. Saya mungkin nanti mulai besok saya tadi baru belajar